Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Rabu Misteri. Seperti biasanya, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah kisah tentang sebuah tragedi masa lalu nomor 96. Cerita ini ditulis oleh QWERTY Typing, dan bagi teman-teman sahabat semuanya yang ingin langsung membaca cerita karya-karya dari QWERTY Typing, bisa langsung kunjungi ke sebuah link yang sudah Mimin sisipkan di kolom deskripsi video ini. Namun sebelum saya lanjutkan ke inti ceritanya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan bisa tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video-video terbaru dari kami. Untuk itu langsung saja tanpa perlu berlama-lama lagi, dan inilah sebuah tragedi masa lalu nomor 96. Sudut pandang Bastian. Sore ini, di tahun akhir masa sekolah di mana aku sedang duduk santai di belakang rumah. Sehabis pulang membantu bapak berjualan sembako yang menjadi aktivitas baruku, sembari menunggu hasil pendaftaranku ke salah satu universitas di kota kembang. Sebagaimana harapan ibu yang harus melanjutkan jenjang pendidikanku, karena aku ingat betul, selagi ibu dan bapak masih bisa mengusahakan, tugas adik dan kakak Salsa itu harus mengenyam pendidikan yang cukup, bahkan lebih. Begitu kiranya, kata ibu dan bapakku. Walau keluargaku terbilang cukup, bahkan lebih, tapi kesederhanaan adalah hal yang diajarkan dalam keluarga kepadaku. Ibu adalah salah satu pengajar senior di salah satu sekolah dasar di kota ini, dan bapak berjualan sembako lama sekali, bahkan semenjak aku kecil, bapak itu sudah berjualan sembako. Bas, bagaimana hasil pendaftaranmu itu? Sudah ada kabar belum dari guru BK? Ucap ibu sambil duduk di sampingku dan membuyarkan lamunanku tentang bagaimana nantinya akan berpindah jika benar-benar keterima di mana sama satu universitas dengan kakakku. Ibu, besok Bastian ke sekolah, Bu. Sepertinya besok juga bakalan ada kabar hasil pendaftaran. Semoga saja sesuai dengan jurusannya aku mau ya, Bu, jawabku. Mudah-mudahan ya keterima. Semalam ibu dan bapak sudah bicara panjang dan lebar. Terus bapak setuju jika nantinya kamu keterimakan, karena otomatis akan menjadi biaya double dengan Kak Salsa. Dari mulai kebutuhan kalian berdua, dari yang terkecil sampai biaya kuliah, biar sedikit mengurangi. Gimana kalau nanti Bastian dan Kak Salsa tinggal di rumah bekas nenek saja? Ucap ibu menjelaskan dengan perlahan. Loh, rumah nenek bukannya mau dijual, Bu? Emang belum ada yang mau beli? Tanyaku, karena sebelumnya sudah lama sekali ibu pernah bercerita tentang rencana penjualan rumah itu. Tahu sendiri, Bas, Haman dan Yayan, dua kakak ibu, juga pengennya gitu. Tapi beberapa kali ada orang yang tertarik, gagal terus. Ya ini itulah alasannya, ada aja, jawab ibu. Ya udah, Bu, gak apa-apa, aku setuju aja kok. Kak Salsa gimana, Bu? Apa dia juga mau? Tanyaku. Barusan siang di sekolah ibu telepon, dan dia katanya setuju saja. Apalagi kan lumayan lah, uang kos untuk kalian berdua bisa jadi uang jajan. Terus Bastian bisa jagain Kak Salsa juga, jawab ibu sambil mengelus kepalaku dan tersenyum. Aku hanya mengangguk saja karena memang aku juga tahu berapa penghasilan ibu dan juga bapak. Apalagi sudah beberapa minggu ini aku yang menghitung pemasukan toko sembako dan pengeluarannya. Memang hal yang ibu sampaikan barusan adalah hal yang paling masuk akal.
untuk mengurangi beban keluarga. Malam ini ibu mau menghubungi dulu Mang Yayan ya, biar menyiapkan rumah dan segala keperluan di dalamnya, ucap ibu, yang berarti sudah setuju dengan apa yang ibu tawarkan padaku. Setelah obrolan singkat sore ini, aku langsung teringat tentang bagaimana rumah nenek itu. Walau sudah lama sekali, semenjak nenek meninggal ketika aku berusia 3 tahun, tepatnya pada tahun 1997. Sejak itu aku tidak pernah lagi ke sana. Hanya cerita-cerita singkat dari ibu saja yang sedikit demi sedikit membuat ingatanku tentang rumah itu. Karena sejak kecil sampai nenek meninggal dunia, aku diurus dan tinggal di rumah itu. Akan tetapi, itu sudah sangat lama dan untuk mengingat ke usia 3 tahun adalah hal yang sangat sulit sekali. Sampai malam tiba, aku tidak ada obrolan dengan ibu maupun bapak. Hanya saja ketika aku mau keluar dari kamar untuk membuat kopi menuju dapur, aku mendengar obrolan bapak dan ibu di ruang tamu. "Apa ndak apa-apa, Bu, kalau mereka berdua tinggal di sana?" tanya bapak seperti ada kecemasan yang aku lihat dari raut wajahnya. "Udahlah Pak, gak apa-apa, semua akan baik-baik saja kok. Hanya itu pilihannya. Apalagi kondisi keuangan kita sedang seperti ini Pak," jawab ibu. Sangat benar-benar meyakinkan bapak. Karena ketidaksengajaan aku mendengar hal itu, aku seolah-olah tidak mendengar apa yang mereka bicarakan dan berjalan santai saja seperti biasanya menuju dapur dan langsung membuat kopi. Selesainya aku berjalan kembali sambil menghampiri ibu dan bapak. "Kenapa emangnya Pak, kalau Bastian dan kakak tinggal di rumah nenek itu?" tanyaku dengan nada sangat datar sekali. "Enggak apa-apa Bas, Bapak hanya khawatir saja kalian berdua yang harus mengurus semuanya. Apalagi kan rumah dirawat ya Pak," ucap ibu dengan seperti memaksakan jawaban. Walau memang aku merasa juga cukup masuk akal jawaban dari ibu. "Ya benar Bas. Oh iya, Mang Yayan mulai besok mempersiapkan rumah, biar nanti kepindahan kamu tidak dadakan ya," ucap bapak dengan tenang sekali. Setelah itu aku kembali ke kamar dan menghabiskan banyak waktu dengan hanya bermain game saja, sampai ngantuk benar-benar datang menghampiriku. Entah kenapa, mungkin karena lelah. Baru saja jam 10 sudah beberapa hari ini menjadi jam tidur baruku. Pagi ini sesuai rencana, setelah seperti biasa bapak memang sangat pagi sekali pasti sudah berangkat ke toko. Dan ibu berangkat duluan sebelum aku berangkat. Jadi tidak pernah ada pagi yang sempurna menghabiskan sarapan bersama. Adalah sisi lain keluargaku yang menurutku unik. Sudah sibuk semenjak pagi hari. Setelah sedikit matahari mulai meninggi pagi ini dan setelah menghubungi guru BK, memberitahukan bahwa aku akan datang ke sekolah, aku segera berangkat menuju sekolah menggunakan sepeda motor tuaku. Benar saja, ketika sampai di sekolah banyak teman-teman satu angkatanku yang sama menunggu hasil pendaftaran. "Alhamdulillah, ibu pasti senang mendengar kabar ini," ucapku dalam hati. Setelah melihat surat yang sudah ibu bapak print, aku baca dengan teliti, walau masih tahap pendaftaran, yang berarti bisa mengikuti tes di universitas yang sama dengan Kak Salsa, bahkan sesuai dengan jurusan yang aku inginkan. Langsung saja aku menuju toko sebelum hari-hari ini benar-benar matahari sangat tinggi. Sampai di toko dan langsung memberitahu bapak tentang kabar baik ini. "Nah kan, walau bapaknya tidak sekolah tinggi, anak bapak pasti dua-duanya bisa," ucap bapak sambil memelukku dengan begitu bangganya. "Minggu-minggu ini sepertinya Bastian harus pindah Pak, biar adaptasi dulu dengan rumah dan segala lingkungannya. Andai kata tidak keterima ketika sudah ikut seleksi di kampus, kalau sudah di sana palingan dengan Kak Salsa nanti dibantu Pak," ucapku sambil duduk di meja kasir yang akan menggantikan bapak hari ini untuk beristirahat. Bapak tidak langsung menjawab. Apa yang aku bicarakan ada sedikit lamunan dengan apa yang barusan aku bicarakan. Apa ada yang salah? Ucapku dalam hati. "Pak,
Gimana Pak, malam lamun lagi? Ucapku sambil menepuk lengan bapak. Oh iya Bas, bisalah, memang benar begitu lebih baik. Sesuai barusan pagi bapak telepon Kak Salsa juga menyarankan hal yang sama dengan kamu, jawab bapak. Walau ada sedikit kejanggalan dengan kejadian obrolan semalam tentang kecemasan bapak, tapi kecemasan ini seperti ada hal lain yang sedikit menggoyahkan diriku juga. Walau aku tidak benar-benar mengerti dengan perasaan yang aku rasakan saat ini. Nanti sore, bapak telepon Mang Yayan ya. 4 hari lagi hari Sabtu minggu ini, sambil mengkondisikan Kak Salsa biar barengan pindah ke rumah neneknya. Ucap bapak selanjutnya. Aku menghubungi ibu di jam istirahat mengajarnya, dan sontak membuat ibu sangat bahagia dengan kabar yang aku berikan itu. Dan ibu sangat senang, beberapa kali mengucapkan selamat, walaupun masih keterima pendaftarannya saja. Apa bahagia bisa sesederhana hal seperti ini ya? Ucapku dalam hati, setelah mengakhiri obrolan dengan ibu. Menghabiskan waktu dengan membantu bapak sedikit meringankan dan memberikan waktu istirahat yang lebih untuk bapak. Dan tidak jarang aku berbalas pesan dengan Kak Salsa. Cie, lulusan tahun 2012 yang mau jadi anak kampus nih, pesan dari Kak Salsa. Alah, Kak, nanti ajak aku keliling ya biar tahu, balasku dengan cepat. Tesnya berhasilin dulu masuk blow on. Udah pengen main aja adik satu ini. Serius kita tinggal di rumah nenek? Balas Kak Salsa. Iyalah, ibu dan bapak memang belum kasih tahu Kak, balasku. Ya udah sih, kalau memang kamu keterima memang bakalan beda gedung kampus dengan kakak. Kakak yang lebih dekat bas dengan kampus. Apalagi jurusan kamu kan beda gedungnya. Tidak apa-apa emang. Dari rumah nenek sih, nanti suruh paketin aja motor tuamu itu, mayan irit uang lah. Balas Kak Salsa. Aku kirain kenapa? Ya udahlah, hal itu kan gampang Kak. Kirain kakak nggak mau tinggal di rumah nenek. Balasku dengan cepat. Ya elah, enak kali. Udah pengen lama, tapi 2 tahun kebelakang kan ngeri juga. Tinggal di rumah segede itu sendirian Bas. Balas Kak Salsa. Setelah mengakhiri obrolan melalui pesan dengan Kak Salsa, aku sudah membayangkan keseruan yang akan terjadi. Apalagi aku dan kakak sudah tidak seperti adik dan kakak. Udah seperti teman dekat, semuanya aku ceritakan. Bahkan lebih dekat sekali. 4 hari berlalu dengan sibuk, aku, ibu, dan bapak mempersiapkan semuanya. Begitu juga dengan Mang Yayan yang sudah aku tahu dari cerita ibu memang orang kepercayaan nenek dulu. Walau usianya sedikit lebih tua dari ibu dan bapak, tapi dari cerita ibu, Mang Yayan orang yang masih kelihatan muda. Karena memang orangnya dengan pribadi yang sangat ramah dan juga senang bercanda. Setelah semuanya siap, semua barang-barangku terpisah dengan mobil satunya lagi yang dikendarai oleh temannya bapak, yang nantinya sesuai rencana akan menyebut pindahan juga dari kosan Kak Salsa. Sementara aku, ibu, dan bapak satu mobil yang bapak kendarai. Perjalanan menuju kota di mana aku akan belajar segalanya lumayan memakan waktu yang sangat lama. Walau menggunakan jalan tol yang biasanya normal sekitar 3 jam, karena akhir pekan mungkin akan sedikit ngaret karena padatnya jalur ini. Bahkan dengan mobil satunya lagi sudah terpisah, hanya berkomunikasi via telepon saja. Di sepanjang perjalanan ibu dan bapak tidak sama sekali bercerita tentang rumah, hanya bercerita tentang Manyaya, yang selama ini memang ibu dan 2 kakak laki-lakinya yang membayar patungan untuk Mang Yayan untuk selalu mengurus rumah tersebut. Apalagi Mang Yayan dari dulu asli dari daerah itu. Aku hanya bisa tertawa saja dengan cerita kekonyolan Mang Yayan yang semakin tidak sabar untuk sampai di rumah tersebut. Apalagi mendengar kabar kalau mobil satunya lagi sudah keluar tol dan masuk ke dalam kota, yang beda beberapa menit saja dengan mobil bapak. Tidak begitu lama,
Sudah keluar tol dan masuk ke dalam kota. Menikmati macet adalah hal utama yang aku rasakan. Tidak jauh berbeda sekali dengan di mana lokasi rumahku berada. Jadi ini bukan hal baru, hanya meneruskan saja soal kemacetan. Setelah hampir 1 jam lebih, akhirnya mobil sudah berhenti di depan rumah. Pandangan pertama mengatakan, rumah tua, zaman dulu banget, ucapku dalam hati. Dan tidak lama Mang Yaya keluar. Benar saja, ketika turun dan bersalaman jelas kelihatan orangnya pribadi sangat hangat. Setelah itu bapak memasukkan mobil yang gerbangnya dibukakan oleh Mang Yayan. Lama ya teh, gak kesini. Usia rumah ini 2 kali lipat dari usia kita. Hehehe, ucap Mang Yaya. Lama sekali. Biasa Mang, masing-masing tahu sendirilah. 2 kakak teteh aja kan sibuk dan beda kota juga, jadinya ya begini, jawab ibu sambil berjalan duduk di teras depan. Aku yang melihat sekeliling hanya kagum saja dengan bangunan seperti ini. Bangunannya masih terawat, bahkan catnya kelihatan baru. Mungkin Mang Yaya menyiapkan untukku dan Kak Salsa sampai segininya. Kekagumanku tidak berakhir hanya melihat bangunannya saja dan luasnya. Apalagi melihat tanaman-tanaman yang terawat segar yang berada sekarang tepat di pandanganku. Ketika aku sedang duduk menambah keyakinanku bahwa memang rumah ini benar-benar terawat. Walau seperti Mang Yaya bilang usianya sudah 2 kali lipat dari usia ibu dan Mang Yaya. Mang, halaman belakang juga sama terawatnya seperti ini? Tanyaku sambil kembali berdiri melihat sekitaran rumah. Sama Bas. Yang gak ada kerjaan lagi, Amang tiap hari harus mengurus rumah ini, jawab Mang Yaya sambil tersenyum. Aku mendengarkan obrolan seru antara bapak dan Mang Yaya. Sementara ibu terlihat olehku bahkan pertama kalinya melamun sambil menghadap ke atap bangunan di samping rumah nenek. Bahkan beberapa kali aku tanya tidak sama sekali menjawab. Bu, tumben ngelamun, kenapa? Tanya aku. Ketiga kalinya sambil menepuk lengan ibu. Enggak Bas, ibu sedang bernostalgia saja. Jadi ingat masa-masa ibu di sini dengan kakek dan nenek, jawab ibu dengan terbata-bata, seperti memberikan jawaban yang terpaksa walau masuk akal. Ada apa emang Bu dengan rumah sebelah? Tanya aku, karena sebelumnya melihat pandangan ibu pada rumah itu yang benar-benar membuat aku bertanya-tanya seperti itu. Bahkan obrolan bapak dan Mang Yaya sampai berhenti atas apa yang aku tanyakan pada ibu. Hal itu membuat aku juga kaget. Apa ada yang salah dengan yang aku tanyakan? Ucapku dalam hati. Hampir beberapa detik saja tiba-tiba suasana hening. Aku yang merasa semakin aneh. Padahal yang aku tanyakan adalah hal yang paling biasa. Rumah sebelah sama Bas. Ada atapnya sama dengan rumah ini, jawab Mang Yaya sambil tertawa. Jawaban itu juga diiyakan oleh bapak dan ibu, sambil mereka berdua senyum-senyum. Walau bagiku kalimat yang Mang Yaya ucapkan tidak sama sekali lucu, aku ikut tersenyum saja menutupi rasa ketidakpuasanku atas apa yang aku tanyakan pada ibu. Tak lama kemudian mobil yang membawa barang-barangku dan barang-barang kakak tiba-tiba terlihat dari sorot lampu yang terlihat berbelok ke arah gerbang rumah. Lama juga ya, untung berangkat tadi siang. Jadi sore begini sudah bisa bongkar, ucap bapak sambil berdiri dan memarkirkan mobil yang baru datang itu. Bapak dan Mang Yaya sibuk menurunkan langsung satu persatu barang-barang. Sementara aku baru melihat Kak Salsa lagi setelah hampir 3 bulan tidak pernah pulang ke rumah. Dan langsung saja ketemu kembali di rumah nenek ini. Ibu dan Kak Salsa langsung mengobrol soal kuliah dan banyak hal. Sementara Mamang dan Bapak mulai memasukkan semua barang dibantu dengan temannya Bapak. Aku hanya duduk di ruang tamu rumah, melihat beberapa foto yang masih terpakang rapi. Sangat rapi, bahkan jauh lebih rapi dengan yang ada di rumahku. Terlihat foto-foto lama zaman dulu sekali. Barang-barang aku dan Kak Salsa menumpuk di ruangan kedua rumah ini. Ada 6 kamar di rumah ini. 2 kamar yaitu kamar aku dan Kak Salsa saling berhadapan dan 3 kamar lainnya kosong. 1 kamar sekarang dijadikan musola oleh Mang Yaya. Sangat-sangat nyaman sekali. Seperti kembali ke 30 tahun belakangan dengan ruangan-ruangan seperti ini.
ucapku dalam hati. Ibu membantu Kak Salsa menata kembali kamarnya, sementara aku dan bapak merapikan kamarku. Mang Yaya dan temannya Ayah memasangkan TV yang sengaja aku bawa dari kamarku yang di rumah. Semua bekerja sama agar cepat beres. Karena rencananya bapak dan ibu tidak akan menginap, apalagi bapak esok harinya harus kembali berjualan. Karena kamarku tidak terlalu banyak barang seperti Kak Salsa, jendela kamarku berhadapan ke arah tembok yang menjadi pemisah dengan rumah sebelah. Sementara kamar Kak Salsa berhadapan denganku langsung. Sudah hampir 3 jam membereskan semuanya dan tidak terasa azan maghrib berkumandang. Tepat sekali semua aktivitas beres-beres selesai. Aku dan Kak Salsa tidak ada habis-habisnya bercanda begitu juga dengan Mang Yaya, yang membuat tidak jarang mengundang tawa ibu, bapak, dan temannya itu. Bas, kakak, ibu malam ini juga pulang ya. Kalian yang nyaman di sini, urusan semuanya tanyain aja sama Mang Yaya, ucap ibu yang kemudian melaksanakan ibadah sebelum pulang. Aman bu, nanti Amang yang kasih tahu aturan di rumah ini. Kayak sekolah, biasalah ada aturannya, jawab Mang Yaya dengan bercanda. Ye, sekolah, kuliah Mang, jawab Kak Salsa sambil tertawa. Karena memang raut wajah dan tutur kata Mang Yaya terbilang humoris sekali, selalu bisa membuat suasana kembali ceria begitu saja, yang membuat aku sedikit tidak khawatir dengan selanjutnya akan tinggal di rumah ini. Iya Mang, maklumin kalau anak-anak seperti ini ya, saut bapak dengan nada serius. Tenang pak, Amang sudah biasa, lagian Amang tidak punya anak, pasti akan Amang anggap seperti anak sendiri, jawab Mang Yaya meyakinkan bapak. Tidak lama setelah bapak, ibu dan temannya selesai siap-siap setelah melaksanakan ibadah, mereka pamit pulang dengan pesan-pesan dari ibu untukku dan kakak yang sangat banyak. Satu persatu aku dengarkan baik-baik, karena selebihnya aku tahu itu hanya sebatas rasa khawatir saja yang ibu ucapkan. Setelah ibu pergi, Mang Yaya langsung mengajakku ke halaman belakang sambil basa-basi dan menjelaskan sedikit soal rumah ini. Lebih kepada pekerjaan Mang Yaya. Memang hanya bagian dapur dan halaman belakang yang belum aku ketahui soal rumah ini, yang belum sempat ibu dan juga bapak jelaskan. Perlahan berjalan sambil tidak ada hentinya Mamang bercerita, melihat keadaan dapur yang luas, sama halnya dengan kesan pertama depan rumah. Bagian tengah rumah dan bagian ruangan lainnya, kesan tua masih saja menempel hal yang sama pada ruangan dapur juga. Wih, keren ya Mang, masih ala-ala zaman dulu banget, ucap Kak Salsa, saking kagumnya melihat isi ruangan dapur. Matanya jelas berkeliling melihat isi dapur, hanya perlengkapannya saja yang terlihat zaman sekarang. Mungkin Mang Yaya sudah yang menyiapkannya. Bener kak, gak ada sama sekali dari bangunan rumah ini yang diubah. Nilai sejarah mungkin yang teteh ingin pertahankan, atau, jawab Mang Yaya, tiba-tiba berhenti seperti menahan sesuatu yang hampir saja terlontarkan dari mulutnya begitu saja. Atau apa Mang? Tanyaku langsung. Sontak Kak Salsa melihatku dengan menaikkan dua alisnya bersama. Mungkin kaget dengan nada pertanyaanku yang tiba-tiba memotong. Ya, Amang belum selesai. Pastian udah motong aja, kayak potongan kue langsung potong, jawab Mang Yaya dengan nada bercanda. Tapi aku yakin ada kalimat yang disembunyikan, yang barusan hampir saja Mang Yaya keceplosan. Ayo, lihat halaman belakang. Ada hal yang ingin Mamang sampaikan, sahut Mang Yaya yang langsung membukakan pintu. Dan memang ada kursi untuk duduk santai menghadap ke arah tanaman-tanaman yang begitu indah dan enak untuk dipandang. Apalagi malam sedang indah-indahnya dengan gelapnya menambah kesan sempurna pada warna-warna tumbuhan itu. Aturannya sederhana ya Bas, kakak. Jangan sesekali kalian masuk ke rumah sebelah. Di sana ada pintu yang terkunci yang menghubungkan dengan rumah sebelah. Jangan tanya kenapa atau jadi penasaran apapun. Pokoknya jangan pernah berusaha untuk menanyakan hal ini lagi, ucap Mang Yaya dengan sangat serius dan menunjuk ke arah pintu besi berwarna hijau tua itu, yang tidak lama disusul dengan mengeluarkan rokok dan membakarnya satu batang. Baik Mang,
ucap Kak Salsa dengan tidak ada pertanyaan sama sekali. Ini ada 3 kunci lengkap. Semuanya lengkap. Kunci semua ruangan-ruangan pintu yang ada di rumah ini. Bastian pegang satu dan kakak juga pegang satu ya. Amang pagi, siang, dan sore, juga malam akan sering berkunjung ke rumah ini seperti biasanya. Ucap Mang Yaya seperti menahan sebuah kesedihan. Terlihat jelas dari raut wajah dan kedua matanya. Juga isapan tidak tenang dari cara Mang Yaya menikmati rokok yang sedang dijepit oleh 2 jarinya itu. Iya Mang. Bastian ngerti. Makasih ya Mang, jawabku. Sambil menatap ke arah gerbang yang sudah sangat tua itu dan memang tembok yang menghalangi rumah ini. Dan rumah sebelah cukup menjulang tinggi sampai sejajar dengan genteng rumah. Tidak lama Mang Yaya izin pamit pulang ke rumahnya dan segera menyuruhku dan Kak Salsa untuk beristirahat. Segera aku dan kakak Salsa menyalakan televisi di ruangan tengah. Akhirnya Bastian jadi kuliah, ucap Kak Salsa untuk mencairkan suasana. Ya nih Kak. Kak, ada yang aneh gak sih? Dari rumah sebelah Kak, tanyaku dengan masih menahan rasa penasaran. Karena aturannya tadi Mang Yaya udah bilang Bas, santai aja lah, semua akan baik-baik aja. Yang penting kita nurut aja. Besok kita keliling kampus, supaya kamu tahu dulu. Kebetulan jadwal kakak kosong juga. Oke? Jawab Kak Salsa dengan santainya. Iya juga, aku sedikit setuju dengan apa yang dikatakan oleh kakak. Dan mungkin hanya kekhawatiranku saja. Sambil melamun sedikit demi sedikit membuka memori lama di rumah ini, sama sekali aku tidak mengingat satu hal pun. Karena memang jarak waktu yang begitu lama. Bas, nyaman sekali ya rumah ini, ucap Kak Salsa tiba-tiba. Iya Kak, aku juga merasakan hal yang sama, jawabku dengan nada datar karena mulai mengantuk. Diajakin ngobrol malah nguap-nguap. Kunci dulu sana pintu depan, kakak kunci pintu belakang, cepet biar santai, ucap Kak Salsa yang langsung segera berdiri. Segera aku berjalan ke depan dan langsung mengunci pintu. Ketika aku perlahan-lahan menutup gorden jendela dan melihat ke arah tembok yang membatasi rumah, tiba-tiba bulu kuduku merinding begitu saja. Lah, kok tiba-tiba begini sih? Ucapku. Dengan segera aku tutup dengan cepat dan berjalan ke kamar membaringkan badan. Kakak ada film-film bagus tuh di laptop, udah disambungin ke TV juga. Kalau susah tidur nonton aja, kalau ada apa-apa bangunin aja ya, ucap Kak Salsa, yang sama segera masuk ke kamar tidurnya. Aku tidak menjawab perkataan Kak Salsa, karena masih heran saja dengan perasaan yang barusan datang dengan tiba-tiba. Ada apa ya? Ucapku dalam hati sambil memaksakan mataku untuk terpejam. Dalam bayangan mata terpejam hanya hal-hal baru saja yang akan segera aku hadapi. Aku bayangkan untuk melawan rasa lelah dan rasa aneh yang baru saja datang itu. Terdengar olehku suara jendela yang terbuka. Perlahan aku buka mata dan sinar matahari dari sisi rumah yang berlawanan membangunkanku dari tidur yang sangat lelap malam pertama di rumah ini. Siap-siap ayo, kakak udah janjian sama teman kakak, nanti kita jalan bertiga, ucap Kak Salsa sambil membangunkanku. Segera aku dengan semangat baru berada di kota yang sangat sejuk ini untuk memulai banyak hal baru yang tidak akan lama lagi akan menjadi sebuah pengalaman baru yang akan aku jalani. Tidak lama melihat jam ternyata sudah lumayan siang, sudah menunjukkan pukul 9 pagi ini. Di hari Minggu aku berjalan meninggalkan rumah. Dan Kak Salsa cerita, subuh tadi Mang Yaya bersih-bersih dan membuat Kak Salsa terbangun. Mendengar cerita Kak Salsa sedikit membuat aku lega. Segera menaiki angkutan umum dan bertemu dengan temannya Kak Salsa di salah satu tempat makan. Dan benar saja, temannya Kak Salsa sudah duluan sampai, dengan tampilan sama cantiknya dengan kakak. Ini nih, jagoanku nah, kenalin, ucap Kak Salsa sambil menyapa Nena. Hai Nena, Salsa banyak cerita soal kamu, ternyata jauh lebih keren dari cerita bawel Salsa ya, jawab Nena sambil menjulurkan tangan. Bastian, Kak Salsa cerita apa sih? Pasti hal-hal aneh ya?
Jawabku sambil berusaha memberikan kesan pertama yang membuat temannya Kak Salsa itu merasa nyaman. Setelah memesan makanan, aku, Kak Salsa, dan Nena bercerita banyak. Tidak jarang aku jadi bahan bercandaan Kak Salsa dan Nena. Karena aku sudah mulai terbiasa bercanda dengan Kak Salsa, jadi hal-hal yang seperti ini sudah sangat terbiasa. Esa, di jalan itu nomor berapa rumahnya? Aku tahu kok beberapa kali pernah lewat situ. Walau ya lumayan jauh lagi kalau menuju rumahku, tanya Nena. Nena memang asli kota sini, lahir dan sampai seumuran dengan kakakku di sini juga. Jadi bagi Nena nama jalan dan berbagai tempat pastinya tahu betul. Apalagi Nena teman dekatnya kakak, pasti sudah cerita banyak. Nomor berapa sih? Lupa sih aku nah. Kalau nggak salah itu nomor 97. Kamu tahu emang? Tanya Kak Salsa. Oh, nantilah aku sesekali nginep kalau akhir pekan ya, jawab Nena. Emang Kak Nena tahu jalan itu? Tanya aku. Hanya untuk ikut ngobrol saja dengan Nena. Tahu Bas, pas Salsa cerita soal kepindahan denganmu ke rumah bekas nenek, aku sedikit khawatir sih. Dulu banget sih melegenda ada satu kejadian di rumah yang berada di jalan itu. Tapi namanya juga ceritakan ya, aku anggap hanya sebatas cerita saja. Soalnya dulu banget, ucap Kak Nena dengan serius. Cerita melegenda gimana nah? Kamu belum pernah cerita sama aku, sahut Kak Salsa terlihat penasaran. Kalau ceritanya salah nanti aku dibilang mengada-ngada lagi. Emang itu kan dulu, sepanjang jalan itu kamu lihat aja deh. Sekarang kumpulan rumah-rumah orang berada pada zamannya. Ceritanya simpang siur sisa. Ada yang bilang pembunuhan berencana karena dimaling. Ada yang bilang juga bunuh diri dan banyak. Karena pada tahunnya sempat ramai banget tahu. Jawab Kak Nena menjelaskan. Aku yang mendengar penjelasan Kak Nena langsung diam. Semoga bukan dekat rumah nenek, ucapku dalam hati yang mulai khawatir. Tapi ya semoga bukan rumah nenek aku ya. Orang nenek aku itu meninggal karena sakit, jawab Kak Salsa dengan sedikit bercanda. Ya bukanlah, gila lu masa? Ya semoga bukan itu. Aku lupa sih, nanti deh kalau ingat aku tanya dulu ke orang tuaku. Semoga aja mama masih ingat, jawab Kak Nena. Sampai di sini dulu pembukaan cerita kali ini, tidak akan lama lagi kita akan lanjutkan. Bagaimanakah selanjutnya perjalanan Bastian dan kakaknya? Apakah semakin jelas? Untuk itu tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan. Karena penasaran masih saja aku rasakan walau Kak Salsa dan Kak Nena dengan antusias saling memberikan informasi tentang bagaimana segala hal yang berkaitan dengan kota ini dan tentang kampus yang nantinya jika aku terima, tidak akan aku terlalu kaget dengan dunia baru yang tidak akan lagi aku jalani. Masih saja aku bertanya tentang cerita yang pernah terjadi di jalan yang tepatnya berada di rumah yang sekarang aku tempati. Kak, bener tuh kejadian yang kakak ceritakan sebelumnya itu di jalan dekat rumah yang sekarang aku tempati? Tanyaku tiba-tiba. Sontak membuat Kak Salsa juga menatap langsung ke arahku. Ceritanya sih aku dari kakak aku bah. Terus, mama juga pernah bahas tapi beneran aku lupa. Lagian udah lama banget Bas. Tapi tenang aja, gak deket-deket banget sama rumah kalian deh. Apalagi nomor rumahnya juga 97. Jawab Kak Nena dengan tenang. Lagian Bas, nanti kita tanyakan saja sama Mang Yaya. Pasti dia tahu. Dan biar kamunya gak terlalu penasaran begitu, sahut Kak Salsa memberikan saran. Mang Yaya siapa lagi, Sa? Tanya Kak Nena, begitu saja. Itu loh nah, yang mengurus rumah nenek sejak dulu sampai sekarang, jawab Kak Salsa. Ya gila, pasti tahulah itu. Bener tanyain aja, lagian masalah itu bilang aja emang pengen tahu dan gak ada maksud apa-apa, ucap Nena. Bener juga setelah mendengarkan saran dari Kak Salsa sedikit lega. Memang benar Mang Yaya bakalan bercerita banyak ketika aku tanya tentang kejadian itu.
Setelah makan selesai, selanjutnya aku, Kak Salsa, dan Kak Nenah melanjutkan berjalan-jalan ke salah satu pusat perbelanjaan dan berkeliling sampai menjelang sore tiba. Dan sedikit demi sedikit tentang segala hal kota ini aku pahami dan cukup lumayan membuat aku perlahan merasa nyaman. Sampai akhirnya aku, Kak Salsa, dan Kak Nenah berpisah karena berbeda jurusan. Sementara Kak Salsa menyarankanku untuk tidak dulu bertanya hal-hal seperti itu pada Mang Yaya, takutnya kenapa-napa, dan membuat aku dan Kak Salsa jadi tidak betah tinggal di rumah. Karena sebuah sugesti yang dibangun oleh sebuah rasa penasaran dan ketakutan semata saja. Kak, itu rumah sebelah yang kita dilarang untuk membuka gerbangnya itu, kakak tahu nggak itu rumah siapa? Tanyaku ketika sedang berada di dalam angkutan umum perjalanan menuju rumah. Kak Salsa hanya menggelengkan kepala berkali-kali. Udah ya, ingat tujuan saja, gak usah aneh-aneh. Apapun yang seharusnya kita tahu, suatu saat nanti kita akan tahu juga kok, Bas. Jangan memaksakan apa yang ada dalam penasaran diri kamu saja. Kasihan ibu dan bapak udah percaya sama kita. Jangan karena hal-hal aneh-aneh nantinya menyebabkan hal aneh juga ya. Pasti baik-baik aja semuanya, ucap Kak Salsa sambil mengelus pundaku. Mendengarkan penjelasan Kak Salsa memang ada benarnya. Aku sedang berada dalam rasa penasaran yang tinggi akibat rasa khawatir dalam diriku yang berlebihan, padahal aku bukan tanpa alasan. Ibu dan ayah sendiri semenjak sebelum kepergianku di kota ini beberapa kali memberikan jawaban seolah jawaban itu hanya akan membuat aku tenang saja. Sampai di rumah tepat sekali setelah azan maghrib berkumandang, aku langsung saja bersantai di belakang rumah sambil membuka laptop Kak Salsa, mengecek situs dan mencari informasi lebih tentang jadwal kapan aku akan melaksanakan tes masuk universitas. Tanpa tahu kenapa, tatapanku fokus pada laptop layar yang menyala. Akan tetapi ada daya tarik tersendiri untuk menatap ke arah rumah samping yang terdapat gerbang itu. Aku memastikan rasa aneh yang sedang aku rasakan. Aku melirik ke arah lain sebelah yang sama menjulang tembok tinggi ke arah rumah sebelah. Namun biasa saja, ucapku. Kemudian aku melirik ke arah rumah yang terdapat gerbang dan tiba-tiba bulu pundaku berdiri begitu saja. Kejadian sama seperti malam kemarin ketika aku baru selesai mengunci pintu dan menutup gorden. Kok bisa ya seperti ini? Ucapku sambil mengusap pundak tengahku berkali-kali. Aku lanjutkan saja dengan mengabaikan rasa aneh ini. Seperti ada yang sedang memperhatikan aku, tapi aku tetap mengabaikannya begitu saja. Di antara gerbang besi itu memang ada celah yang sedikit antara besi penyangga dan besi sebagai pintu. Aku rasakan dari satu perhatian yang aku rasakan seperti ada mata yang melihatku dengan sangat tajam. Tidak terasa, terus aku biarkan sampai Kak Salsa datang menghampiriku. Emang paling nyaman itu di sini ya, Bas, tempat untuk santai. Nanti kedepannya bakal jadi tempat teman-teman aku kumpul deh, Bas. Gimana, Bas? Tanya Kak Salsa. Ya udah sih Kak, bagus, malah jadi biar gak terlalu sepi, jadi rame gitu. Kak, akhir pekan ini aku kebagian jadwal tesnya. Kakak ambil semester pendeknya jadi? Tanya aku. Jadi dong. Biasa, Bas, nanti juga kamu ngerasain deh. Baiklah, ayo istirahat ah. Di dalam aja, biar sekalian kuncinya, ucap Kak Salsa. Segera aku masuk ke dalam dengan Kak Salsa mengunci pintu. Baru saja suara kunci pintu terdengar. Ceklek, ceklek. Tiba-tiba suara keras seperti orang yang jatuh terdengar sangat jelas. Gebrak. Aku dan Kak Salsa saling melihat beberapa detik. Entah kenapa tiba-tiba aku refleks dan kembali membuka pintu, melihat sekitar. Apa Bas yang jatuh? Suaranya kencang banget. Tanya Kak Salsa masih heran. Gak ada apa-apa Kak, jawabku sambil melihat sekitar. Apalagi ke belakang tidak ada pohon besar sama sekali. Dari rumah sebelah kali ya, ucap Kak Salsa. Sebelah mana? Tanyaku. Sana mungkin, atau sana? Jawab Kak Salsa sambil menunjuk dua arah rumah yang terhalangi oleh tembok. Aku dan Kak Salsa kembali masuk ke dalam rumah. Di ruang tengah Kak Salsa menjelaskan dengan logika dengan suara sekencang itu yang aku dengar dan Kak Salsa. Seharusnya ada benda atau apa saja yang terjatuh dengan ketinggian di atas 1 meter karena suara yang menghasilkan benar-benar kencang. Aku yakin sih rumah sebelah sana, tetangga kita. Lagi nurunin apa gitu, atau ada yang jatuh, apa kan kita nggak tahu Bas.
jawab Kak Salsa menuju ke rumah yang tidak ada pintu pemisah di temboknya. Aku hanya mengiyakan saja, walau belum tentu aku setuju dengan penjelasan logis yang Kak Salsa ucapkan. Karena yang aku rasakan semenjak duduk di halaman belakang sampai kejadian terdengar suara itu sama sekali berbeda. Malah aku yakin dari rumah sebelah yang terdapat di gerbang besi itu. Hari-hari selanjutnya sudah 4 hari lebih aku berada di rumah sendirian. Kak Salsa selalu pamit berangkat menjalankan aktivitasnya. Sementara aku hanya berada di rumah bermain game dan sesekali memberikan kabar pada ibu. Mang Yaya sesekali menyapaku ketika bertepatan membersihkan rumah. Hanya obrolan-obrolan ringan tentang tanaman saja yang begitu saru. Aku obrolkan dengan Mang Yaya tidak menyinggung hal lain. Padahal ingin sekali beberapa hal yang sensitif aku tanyakan langsung. Niat untuk menanyakan hal-hal yang aku dapatkan dari Kak Nena, aku urungkan. Karena mengikuti saran dari kakak yang memang ada benarnya juga. Jika menanyakan hal tersebut belum saatnya, ucapku dalam hati. Sore ini Kak Salsa pulang dengan beberapa temannya berempat. Karena terlihat dari suaranya yang lumayan cukup berisik di ruangan tengah. Dan aku juga mendengar suara dari Kak Nena sontak membuat aku ingat tentang janjinya di pertemuan awal denganku akan menanyakan tentang kejadian itu pada orang tuanya. Bas, tuh kakak bawa makanan, ayo makan bareng. Sama kenalan nih sama teman-teman kakak, ucap Kak Salsa berdiri di depan pintu kamarku yang tidak tertutup. Segera aku bangun dan menyapa dan berkenalan dengan teman-teman Kak Salsa satu persatu. Sylvie, Dena, dan Andin. Berlima denganku akhirnya makan bersama dengan tidak jarang yang menjadi badan bercandaan adalah aku. Bas, nanti kakak ngerjain tugasnya di belakang saja ya. Terminal listrik udah dibenerin kan? Tanya kakak. Udah kak, sama Mang Yaya. Cukup kok, emang aku sengaja mintanya buat disambung dari dapur aja kak. Kak, ibu bilang besok motor aku baru bisa diambil di stasiun kota. Anterin ya, ucapku yang baru selesai makan. Dena dan Andin, temannya kakak, tidak jarang terlibat obrolan seru denganku dengan Kak Nena juga. Membicarakan hal-hal yang aku juga bisa masuk ke obrolan yang mereka sedang bahas. Apalagi tentang kekaguman teman-teman kakak Salsa pada rumah ini masih dengan gaya tuanya yang dipertahankan. Tapi ada yang berbeda dengan Sylvie, lebih banyak diam dan hanya tersenyum saja. Sesekali ketika bertatapan mata denganku secara tidak sengaja. Kak Nena, udah ditanyain belum kak sama ibu soal kejadian itu? Tanyaku ketika pas sedang membahas soal rumah ini. Emang ada kejadian apa gitu nah? Tanya Dena yang mulai penasaran. Iya nah, kok gak cerita sih? Saud Andin sama penasarannya. Ini mah ya, apa-apa tuh? Suka penasaran gini, jawab Kak Nena sambil bercanda. Lupa nomor rumahnya kata ibu. Tapi katanya yang ibuku ingat, dulu di depan rumahnya itu ada pohon beringin besar, ucap Kak Nena melanjutkan. Udahlah Bas, coba kamu lihat, emang sepanjang jalan ini ada pohon beringin yang besar? Kan gak ada. Bisa aja Nena juga salah jalan kan? Bisa aja dong, saud Kak Salsa. Ya juga sih Sa, bener kata kamu. Udah bener Bas, jadi orang penasaran banget sih, ucap Kak Nena sambil menepuk pundakku. Akhirnya aku benar-benar membuang rasa penasaran itu. Walau yang aku simpan baik-baik hanya sebuah kalimat. Di depannya ada pohon beringin besar. Dan niatku besok akan melihat rumah itu dari depan. Rumah sebelah yang ada gerbang besinya di belakang. Baru saja Kak Salsa siap-siap merapikan halaman menyiapkan beberapa cemilan dan minuman untuk teman-temannya. Tiba-tiba Sylvie yang sedari tadi hanya memperhatikan bahkan tidak terlibat obrolan apapun, berbicara dengan pelan. Iya, berisik banget sih rumah sebelah, ucap Sylvie dengan pelan. Aku, Nena, Dena, dan Andin sontak langsung menatap ke arah Sylvie. Bahkan Sylvie tetap dengan tatapan kosongnya. Vi, ngomong apa sih? Tanya Nena sambil menepuk tangan Sylvie. Enggak kok, jawab Sylvie tersenyum. Ayo sudah siap di belakang, kalau kemalaman kalian nginep aja di sini, ucap Kak Salsa sambil berdiri. Segera teman-teman Kak Salsa beranjak ke belakang dan aku langsung terbaring di sofa ruangan tengah, masih penasaran dengan rumah yang dimaksud Sylvie. Rumah yang mana? Bahkan tidak tahu kenapa aku ada penasaran bahwa yang dikatakan Sylvie benar saja, walaupun tanpa alasan yang jelas. Bas,
Ini nanti kasih Mang Yaya ya, kalau nanti malam dia kesini, ucap Kak Salsa dengan tiba-tiba. Iya kak, siap. Jawabku singkat sambil menerima sejumlah uang. Suasana rumah malam ini akhirnya ramai sekali. Bahkan beberapa tawa dari teman-teman Kak Salsa di bagian rumah belakang sampai terdengar ke ruangan tengah. Memang kalau rumah ini tambah nyaman saja, ucapku masih dengan posisi yang sama. Pohon beringin besar apa yang dikatakan Kak Nena dan rumah sebelah yang berisik, ucapku dalam hati menyimpan dua kalimat itu. Tidak lama Mang Yaya mengetuk pintu sambil memanggil namaku. Segera aku ke depan membukakan pintu. Benar saja, Mang Yaya sudah duduk di depan rumah dengan tidak lepas bersama rokoknya di tangannya. Mang, ini, ucapku sambil memberikan uang dari Kak Salsa. Baik Bas, ini buat biasa, bayar listrik sama air. Teman-teman kakak banyak ya? Kayaknya seru gitu, tanya Mang Yaya. Berempat jadi berlima lah sama kakak Mang. Kenapa gitu? Tanyaku sambil duduk di sebelah Mang Yaya. Ya nggak apa-apa Bas. Kamu juga kalau punya temen nanti diajak kesini aja. Biar suasana rumah jadi ramai. Jadi kan enak, jawab Mang Yaya dengan tenang. Mang, dulu banget pas nenek dan kakek udah nggak ada, rumah ini sudah nggak ada yang isi ya? Tanyaku sengaja membuka obrolan dengan Mamang. Bener banget Bas, udah banyak yang berubah. Pohon-pohon dulu di sepanjang jalan ini menjulang tinggi Bas, indah, nyaman. Tapi seiring berjalannya waktu, semuanya berubah. Namanya juga waktu ya Bas. Kamu juga udah segede ini aja, padahal Amang tahu kamu dari kecil, jawab Mang Yaya sambil tersenyum. Dek, tiba-tiba ada kalimat pohon. Apa ini waktu yang tepat untuk sekedar bertanya dan menyerempet mencocokkan informasi dari Kak Nena ke Mang Yaya, ucapku dalam hati. Mang, dulu emang kata ibu ada pohon beringin besar ya di sini? Tanya aku, yang tidak tahu kenapa malah menjual nama ibu. Ibu bilang gitu Bas? Tanya Mang Yaya seperti kaget dengan apa yang aku tanyakan. Enggak bilang sih, sekedar cerita aja, dan itu yang aku ingat. Amang sedari tadi juga bilang banyak pohon-pohon tinggi. Berarti kan sesuai dengan yang ibu katakan, ucapku memberikan alasan yang paling logis biar tidak ada kecurigaan. Oh iya, udahlah Bas, namanya juga ceritakan. Kalau udah berbeda waktu kadang berbeda. Amang duluan ya, takut kemalaman bayar listrik, jawab Mang Yaya yang langsung berdiri dan pamit pergi. Padahal aku lihat barusan Mang Yaya begitu nyaman duduk santai, entah karena pertanyaanku atau emang benar apa yang dikatakan Mang Yaya barusan. Hari semakin malam dan teman-teman Kak Salsa masih saja belum selesai. Aku lihat sudah jam 10. Segera aku ke belakang untuk menemui kakak. Kak, itu motor kalau mau pada nginep, bawa aja ke belakang. Dan jangan lupa kunci, aku mau tidur duluan ya, ucapku sambil melihat aktivitas teman-teman Kak Salsa yang benar-benar sibuk. Kak Salsa mengiyakan apa yang aku katakan, tanpa melihat ke arahku dan Sylvie yang membuat ada rasa tertarik lain berbeda dengan yang lainnya, menggunakan sweater tebalnya, sementara yang lain biasa saja. Emang dingin? Orang aku saja merasa gerah malam ini, tumben, ucapku dalam hati sambil melangkah menuju ke arah kamar dan beristirahat sambil melihat beberapa informasi di media sosial dan membalas beberapa chat yang masuk ke dalam HP-ku. Mata malam ini karena merasa suasana terbawa hangat oleh keharian malam-malam Kak Salsa. Tidak tahu kenapa rasa ingin tidur datang lebih awal, padahal seharian dan beberapa hari kebelakang hanya menghabiskan waktu dengan bersantai saja. Aku terbangun dengan HP yang masih berada di sebelahku. Ketiduran enak banget, ucapku sambil melihat jam sudah menunjukkan pukul 3:30 pagi. Tidak terasa lama juga tidur, ucapku sambil berusaha berdiri karena ingin membuang air kecil. Barusan saja melangkah ke ruang tengah, aku melihat Andin dan Sylvie tidur di luar, di depan televisi yang masih menyala. Sementara Kak Salsa dan Nena dan Dena tidur di kamarnya. Sylvie belum tidur, masih terlihat cahaya HP-nya, ucapku ketika membuang air kecil di WC. Sambil berjalan menuju kamar, segera aku matikan TV. Setelah melihat remote TV ada di sebelah Andin. Bas, kamu bangun? Iya, matiin aja TV-nya. Gak aku lihat kok, ucap Sylvie sambil bangun dan duduk dengan selimut yang menutupi badannya. Vi, kok kamu pucat gitu sih? Sakit?
Tanyaku karena kaget melihat wajah Sylvie yang sangat pucat, bahkan wajah terpucat yang pernah aku lihat. Gak apa-apa Bas, biasa kalau aku datang kumat seperti ini bukan penyakit kok, jawab Sylvie perlahan. Segera aku memberikan botol minuman pada Sylvie melewati badan Andin yang sedang tertidur sangat lelap. Sylvie langsung meminumnya walau hanya sedikit. Serius Vi? Kamu gak apa-apa? Kok pucatnya sampai segitunya sih? Ucapku yang sudah duduk dekat Sylvie. Serius Bas? Kamu percaya dengan apa yang sudah aku katakan ketika pas barusan aku sampai di rumah ini? Tanya Sylvie dengan melihatku. Soal rumah sebelah itu yang berisi kata kamu, jawabku. Sylvie tidak menjawab, hanya mengangguk dan merapatkan selimutnya lebih erat ke badannya dengan tiba-tiba. Percaya Vi? Karena malam sebelumnya aku pertama kali mendengar seperti benda jatuh. Kata Kak Salsa menjelaskan dari rumah sebelah, ucapku sambil menuju ke arah rumah sebelah. Bukan sebelah sana, jawab Sylvie sambil menjam. Seperti ketakutan, menuju ke arah rumah sebelah yang ada gerbang besi sebagai pemisah. Maksudnya berisik kamu dengar hal yang sama denganku dan Kak Salsa, jawabku yang sedikit mulai ketakutan dengan tingkah Sylvie. Sini, duduk sebelah aku Bas, jawab Sylvie sembari tersenyum sangat manis. Di sana Bas. Aku kedinginan dari tadi di halaman belakang. Menangis terus, tapi aku tidak tahu kenapa tidak bisa menerjemahkan hal-hal yang aku dengar. Jangan ceritakan ini ke Salsa ya, takutnya jadi kenapa-napa, jawab Sylvie memegang tanganku. Dan benar saja tangannya sangat dingin, bahkan benar-benar dingin. Hal inilah yang membuat aku percaya dengan apa yang barusan Sylvie katakan padaku. Percaya Bas dengan apa yang aku katakan? Tanya Sylvie semakin erat memegang tanganku. Percaya Vi. Lagi tidak saling mengganggu, aku tidak apa-apa. Lagian namanya juga rumah kan ya Vi, ucapku dengan pelan. Sylvie tidak menjawab dan hanya menganggukkan kepalanya berkali-kali, tapi kemudian menggelengkan kepalanya juga. Maksudnya Vi? Tanya aku. Tidak Bas. Udah, kamu simpan aja nomor aku. Nanti jika ada waktu kita bisa bicara berdua, ucap Sylvie sambil memberikan HP yang berada di sebelahnya. Setelah menyimpan nomor HP-ku di Sylvie, segera aku kamarkan dan berpesan pada Sylvie, kalau ada apa-apa bangunkan saja aku di kamar. Dan Sylvie hanya tersenyum saja dan mengangguk setelah itu persetujuan yang dia berikan. Terbaling kembali, entah kenapa apa yang dikatakan Sylvie membuat aku sangat percaya. Walau logikaku saja berkata, bagaimana kamu percaya Bas? Sylvie orang yang baru beberapa jam kamu kenal. Tidak tahu siapa dia sebenarnya dan dari mana dia tahu hal-hal soal rumah sebelah. Apalagi tangisan apa sih? Tapi kalimat itu bisa dipatahkan dengan apa yang sudah aku rasakan. Apalagi dengan tangannya sudah bisa membuat aku yakin kalau dia itu benar. Selama tidak mengganggu, tidak apa-apa, ucapku.